Halo guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nge-reaction series yang berjudul Arcane episode kedua kayak gitu. Jadi seperti biasa kalau misalkan lu mau nonton reaction gua bisa langsung aja klik link di deskripsi dan lu bakal langsung darahin ke video reaction gua. Lu bisa open pakai aplikasi Drive atau mungkin pakai Chrome kayak gitu. Jadi ya, untuk episode kedua ini cukup menarik ya. Jadi ada beberapa plot yang berjalan sekarang. Kalau kemarin kan masih pembuatan banget tuh ya di episode pertamanya. Nah, sekarang ini udah ada beberapa plot yang berkembang gitu. Pertama, kita ngomongin dulu berkaitan dengan si peneliti ini ya. Jadi akhirnya kan kita tahu nih ya wajah si peneliti yang bukan barang apa tempatnya dia itu dibobol sama V dan kawan-kawan. Jadi namanya itu adalah JC ya. Jace yang dimana Jace ini kita peneliti dan dia sekarang belajar di akademi dan dia dekat sama Catelyn ya di sini. Dan Catelyn ini adalah anak dari orang yang mensponsori keluarga klan yang mensponsori si JC gitu. Dan ya akhirnya di sini kita juga tahu juga ya bahwa sebenarnya apa yang pengen diteliti sama si JC ini yaitu adalah tentang sihir, yaitu adalah arcane ya. Jadi title arcane itu ternyata ada batu itu ya, batu yang diambil sama si Powder itu bisa dibilang adalah batu yang alat yang sebenarnya dikembangkan sama si JC itu untuk ya tadi memanfaatkan sihir dengan ya pokoknya mengendalikan sihir dengan kemampuan sains. Dia seperti itu. Jadi mengendalikan sihir dengan sains. Nah, kenapa akhirnya dia itu menginginkan penelitian ini? Karena ya itu tadi dia itu pernah diselamatkan sama orang yang bisa pakai sihir. Yang ketika mereka itu terjebak di sebuah salju gitu kan, ibunya pun juga hampir meninggal dan akhirnya diselamatin, diteleport ke tempat yang sejuk. Di mana akhirnya ya ini memperlihatkan ya bahwa di zaman kecilnya si Jace dia itu pernah ketemu sama seorang pengguna sihir yang menyelamatkan dia dan menyelamatkan nyawa, intinya seperti itu. Makanya kenapa dari sini akhirnya dia sangat ingin banget memanfaatkan bukan memanfaatkan sorry, bisa bilang kayak meneliti terkait dengan sains yang bisa mengendalikan sihir karena bisa jadi dengan penelitian ini itu bisa mengubah dunia dan menyelamatkan banyak orang. Intinya seperti itu. Dan permasalahannya adalah hal ini itu ditentang karena dalam sejarahnya juga bahwa Arcane itu tuh memang sangat berbahaya, kutukan dunia bahkan disebutnya. Karena ternyata dalam sejarahnya dan ini kita sempat dikasih tahu ya sama si profesor profesor siapa namanya profesor si kayak kucing inilah nggak tahu namanya siapa Heyman Dagger yang dimana dalam sejarahnya ternyata ada juga ternyata orang-orang yang memanfaatkan arcane itu untuk merusak, merampas dan menghancurkan peradaban karena saking kuatnya penggunaan sihir dari si arcane ini gitu. Jadi bahasanya ya menurut gue ini suatu hal yang masuk akal lah kenapa akhirnya mereka menolak keberadaan arcane atau sihir yang dikendalikan dan lain-lain karena bisa jadi itu potentially berbahaya gitu. Jelas ini seperti yang kalau misalnya lu pernah nonton anime Orb episode ke-24 itu pernah dibahas bahwa dalam penelitian itu ada dua sisi di mana apakah penelitian itu bermanfaat atau penelitian itu ya itu cuma dicari tahu atas dasar keingintahuan aja. Nah, posisinya si Jace sekarang itu bener-bener orang yang cuma pengen tahu aja, orang yang pengen berkomitmen bahwa oke ini bisa bermanfaat nih untuk orang-orang gitu. Cuma masalahnya adalah sudah ada kasusnya bahwa ya sihir tersebut atau arcane itu tuh emang bisa dimanfaatkan dan berbahaya sekali kalau disalahgunakan. Oke lah, ada positifnya, tapi untuk yang bisa mengcounter arcane tersebut itu yang bisa dibilang ya menimbulkan perpecahan gitu. Itu yang sebenarnya akhirnya apalagi kan dunianya mereka itu sangat apa ya? Sangat ini banget ya dimana kayak orang yang paling atas tuh orang kaya terus kesenjangan sosialnya tinggi lah. Bener kayak orang yang ada di pit over itu tinggi banget orang-orang kaya terus akhirnya orang yang tinggal di nama nama tempatnya apa? Lannes itu bener-bener kayak miskin banget. Jadi lu bayangin aja kalau misalkan penelitiannya si Jace itu dikembangkan sama dia dan jatuh ke tangannya Lance, udah pecah cow perang.
Jadi maksud gua bener-bener potensially berbahaya sekali untuk dunia mereka karena ya menurut mungkin profesor sendiri bahwa ya dunia mereka itu belum siap gitu. Sama halnya bahasanya itu sekarang itu kayak kayak bom atom. Lu bayangin aja kalau misalkan bom atom itu lebih cepat dibuat anggaplah pada saat zaman perang dunia atau pokoknya pada saat perang dunia deh ketika orang itu bener-bener sangat apa terini banget sama negaranya mereka. Lu bayangin aja tuh istilahnya tuh bom atom mau digunain buat apa gitu selain buat perang kan. Kalau waktu itu kan istilahnya untuk menghentikan perang ya udah dipakailah itu. Dan makanya sekarang dibuat regulasi nggak boleh dipakai. Jadi semua itu saling menjaga gitu. Itu kan dunianya mendukung kan untuk bisa menjaga hal yang revolusioner itu. Makanya di sini akhirnya ya yang menjadi masalah adalah hal tersebut belum siap di dunianya Arcane sekarang itu. Nah itu Arcane dunianya ya series inilah Arcane ini istilahnya untuk bisa menghadapi Arcane itu tuh mereka belum siap. Makanya ya gua nggak tahu nanti endingnya seperti apa ya. Bentar gue lupa nyalain ini. Gua nggak tahu nanti endingnya seperti apa untuk si penelitinya ini ya si JC ini, tapi cukup menarik untuk lihat nanti kedepannya bakal kayak gimana karena ya bisa dibilang dia itu sangat-sangat ambisius lah untuk kedepan nanti dia mau ngembangin ininya dia. Apalagi dia tadi kan akhirnya ketemu sama sini ya, sama orang yang nanti bakal ngedukung dia dan sepertinya dua orang dengan perspektif yang berbeda nih. Kayaknya vibes gua kayaknya si yang cowok yang dia juga sebenarnya pengen ngembangin sains untuk sihir untuk sains itu kayaknya dia tuh pengen manfaatin itu karena kan dia kakinya kan cacat ya, pincang itu. Nah, kayaknya kalau gue lihat dari website bisa jadi dia itu punya dendam tersendiri kayaknya. Jadi dia kayak bakal manfaatin sihir itu tuh. Beda sama si siapa? Beda sama si Jace yang dimana sudut pandang dia ya adalah demi kebaikan. Yang perlu diketahui bahwa meskipun akhirnya lo menganggap itu demi kebaikan, demi perdamaian dunia, bisa jadi alat tersebut digunakan sebagai kekacauan dunia juga. Itu makanya kenapa yang terjadi sama si ini kan, si Oppenheimer dia pernah ngomong tujuan dia itu untuk membuat bom atom itu adalah untuk mendamaikan dunia, tapi malah potensially menghancurkan dunia kan. I'm the destroyer of the world. I'm become dead. Itu kan itu dari situ. Jadi saya itulah. Menurut gue ini cukup menarik lihat perkembangan ke depannya bakal kayak gimana ya. Cuma ini akhirnya kayak sedikit refleksi lah ya bahwa kita ngeliat di sini ada anak muda yang benar-benar ambisius banget, tapi di sisi lain kita juga ngelihat si V, dimana V ini dia itu sangat-sangat juga pasti pengen lah untuk melawan orang atas nih, Enforce dan orang-orang pit over gitu untuk ya karena mereka itu literally mendiskriminasi kita sampai kayak ini bla 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 gitu. Padahal sebenarnya salahnya mereka juga sih waktu itu mereka nyuri ya, dan kristal waktu itu kan akhirnya kalau misalkan didapetin pun gue yakin pasti bakal ini juga bakal dihabisin juga mereka gitu. Coba kalau menurut gue sih permasalahannya di sini itu adalah ya emang dasarnya emang udah saling melawannya, dan ternyata di intro kemarin kan di episode 1 yang pada saat mereka itu taruh di jembatan dan akhirnya orang tuanya si V itu meninggal, itu ternyata pernah terjadi rebel. Jadi pernah terjadi rebel, dan makanya kenapa si Vander ini dia itu bener-bener menjaga banget supaya supaya tidak ada perpecahan dari atas gak tuh dari mereka semua itu tidak ada perpecahan gitu sama Enforce. Maka mungkin akhirnya kenapa si Vander itu ada kerjasama sama Enforce tuh, si yang si yang ibu-ibu itu tuh, ibu-ibu yang Vander itu yang mata di akhir. Ini yang ini nih, ibu-ibu Vander yang ini nih, yang ini nih. Jadi istilahnya dia kemungkinan ini kan ada yang kirim pesan nih. Ini kayak si V tadi yang kirim pesan ke mereka berdua. Maka tadi kan dia pengen ketemu sama mereka berdua tuh ya, si V itu. Nah ini si orang ini kan kenapa akhirnya dia tuh deal-dealan sama si siapa? Sama si Vander. Vander itu kemungkinan ada deal sama dia karena supaya daerah atas itu dia menjaga dua tempat ini supaya tidak nge-clash lagi. Takutnya malah jadi lebih banyak korban kayak waktu itu, dan itu memang sudah jelas pernah dialami sama Vander kan, dan banyak banget orang, dan kemungkinan dia tuh ngerasa bertanggung jawab atas itu karena mungkin bisa jadi dia tuh adalah salah satu pelopor dari kejadian tersebut gitu. Mereka menimbulkan banyak korban kan, termasuk akhirnya kenapa dia sangat-sangat melindungi si anak-anak, karena bisa jadi si anak-anak itu adalah korban dari apa yang terjadi waktu itu karena orang tua meninggal kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi bisa dibilang di sini potensially jelas ya bahwa si V gue nggak tahu dia
bakal ngapain ya di sini. Udah jelas dia tuh kayaknya bakal ketemu sama apa, sama si dua orang itu. Gua nggak tahu dia itu maksudnya mau deal-dealan apa. Tapi yang jelas apa, mungkin ada salah satu langkah yang dipikirkan sama V untuk bisa menyelesaikan ini tanpa harus terjadi perang. Kemungkinan sih begitu. Nah cuma apa, kalau kita lihat sih situasinya ya, si Enforce itu juga udah mulai masuk ke dalam apa, Lannis gitu, udah masuk ke dalam kotanya mereka. Jadi bener-bener pengen nyari banget tuh 4 orang yang kemungkinan mengambil penelitian dari si JC. Di mana itu kan penelitian sangat berbahaya kalau misalkan jatuh ke tangan para bawahan, karena bisa jadi itu bakal dijadikan alat rebel atau apa gitu. Mereka malah dimanfaatkan kan. Jadi emang sebenarnya lumayan kompleks nih permasalahan gitu. Udah ada dasarnya, groundnya sendiri, hubungan di antara orang atas sama orang underground, orang bawah itu udah jelas nge-clash banget. Ditambah lagi sama ada orang yang nyiptain sebuah hal yang revolusioner tanpa tahu dunia itu siap menerimanya atau tidak. Udah selesai. Ini maksud gua apa, ini pasti bakal perang ini. Gua gak tahu di season 2 nanti perangnya atau di season 1 udah ada, tapi yang jelas pasti bakal ada nge-clash ini dengan bantuan daripada Arcane itu. Ya cuma kita lihat nanti apa yang bakal dilakukan sama V. Tapi yang jelas di sini apa, V tahu lah situasinya kenapa si Vander itu tidak mau ngelawan Enforce, karena ya untuk menjaga dua ini tuh bisa seimbang supaya tidak terjadi perang seperti yang menimbulkan banyak korban. Itu makanya kenapa Vander itu rela disebut bahwa dia tuh pengecut dibandingkan akhirnya harus kehilangan lebih banyak orang. Itu ya seperti itu. Tapi baik lagi ya, maksud gua pasti orang-orang itu pada udah sebel aja lah, pasti dia pengen ngelawan aja gitu, dan ya udah gimana lagi. Nah terus di sisi lain kita itu ada dua, itu adalah dua plot ya tadi terkait dengan si ini peneliti sama si apa namanya, Enforce sama apa sama Lens gitu. Mereka bisa dibilang mencari tahu banget nih, Enforce dengan apa perintah dari dewan untuk mencari tahu tentang yang sains pengen dikendalikan sama sihir itu, alatnya atau hasil daripada si yang JC itu istilahnya, takutnya malah dimanfaatkan. Itu seperti itu, pengen dicari tahu lah intinya. Nah terus di sini akhirnya ada yang ketiga, yaitu adalah si orang ini ya, yang dimana orang ini akhirnya tadi si siapa, si ini gua nggak tahu nama siapa ya, tapi yang jelas dia itu intinya ada deal-dealan kemarin dan ngasih tahu informasi berkaitan dengan 4 orang anak itu yang akhirnya mencuri ke apa tempatnya si peneliti ya. Itu dikasih tahu sama dia nih. Jadi ada kayak ada deal-dealan, dan sepertinya dia tuh sekarang lagi merencanakan sesuatu dengan memanfaatkan si yang rambut pirang ini, yang dimana dia tuh meminum yang dimana ini bisa menguatkan dia. Jadi kayak super soldier serum tapi kayak mode berserknya. Ini kan banyak di anime ya, tipe-tipe cerita kayak gini. Jadi apa, serum yang bisa ngebuat lu kuat tapi ngebuat lu berserk atau enggak terkendali. Nah ini cukup menarik nih. Maksud gue tujuan dia tuh apa gitu? Apakah ternyata lu mau gunain ini untuk memecah perang gitu? Maksud gue dimana akhirnya ternyata nanti kan saya niatan awal nih untuk membalancekan nih di antara atas sama bawah dengan V akhirnya ngelakuin deal-dealan, atau mungkin si Vander yang akhirnya berusaha banget nih bahkan dia sampai rela diejek, tapi akhirnya pemecahnya malah dia. Gak tahu juga sih. Ya kita lihat nanti kayak gimana ya. Tapi yang jelas itu yang terjadi, menarik banget untuk dilihat nanti kedepannya bakal kayak gimana ya. Ini rapi sih menurut gue secara penulisannya, jadi benar-benar efisien, bagus. Kayak apa? Kayak ya apa, masing-masing plot yang berjalan itu apa benar-benar pelan-pelan dan rapih gitu di build-nya ya. Jadi gue malah makin penasaran nih kedepannya bakal kayak gimana mereka, khususnya ya si V dan situasi mereka sekarang sih. Maksud gua apa, Enforce pasti akan terus mengejar orang-orang ini sampai akhirnya mereka dapat bukti dan mereka berhasil menangkap 4 anak ini, yang dimana 4 anak ini yang akhirnya menjadi spark untuk perang di antara Enforce sama Lannis gitu, sama kota ini gitu. Nah, itu yang makanya kita lihat nanti ke depannya. Ya sudah untuk episode ke-2 dari Arcane. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dulu subscribe dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode kita episode ketiga kayak gitu guys. Terima kasih. Bye.